Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenal teori pengukuran berbasis model RAS atau RAS model. Kita berangkat dari keterbatasan teori tes klasik. Parameter butir pada teori tes klasik tergantung dari sampel. Misalnya kesulitan atau daya beda tergantung dari sampel. Butir menjadi mudah jika sampelnya adalah orang-orang yang pandai dan sebaliknya. Istilah mudah dalam skala psikologi dikaitkan dengan endorsability, yaitu kecenderungan untuk menjawab ya, sehingga kata-kata mudah maupun kata-kata sulit dalam tes bisa diadaptasi dalam skala menjadi endorsability. Keterbatasan yang kedua adalah tinggi rendahnya kemampuan peserta tergantung dari tingkat kesulitan tes. Serta tes akan kelihatan lebih mampu jika mendapatkan banyak jawaban atau mendapatkan tes yang memiliki tingkat kesulitan yang mudah. Berikut ini adalah skala psikologis yang mengukur kecakapan. Di versi A terlihat butir-butirnya adalah butir-butir yang memiliki endorsability atau tingkat kesulitan yang rendah, sehingga orang cenderung menjawab ya pada pernyataan-pernyataannya. Di sisi lain, pada skala versi B didapatkan bahwa butir-butirnya agak sulit untuk disetujui. Misalkan contoh nomor 1, pada versi A didapatkan butir yang memuat konten saya memiliki kecakapan dalam tingkat lumayan. Namun di versi B tidak terbantahkan bahwa saya adalah orang yang cakep, sehingga dapat dikatakan tingkat kesulitan butir di versi B lebih tinggi daripada versi A. Ketika dua orang mengerjakan tes atau skala di versi A dan di versi B sama-sama mendapatkan skor 3 oleh tes klasik, di judgement sebagai orang yang memiliki tingkat kecakapan yang sama, padahal sesungguhnya mereka memiliki tingkat kecakapan yang berbeda. A diuntungkan karena mendapatkan butir-butir yang memiliki tingkat kesulitan yang rendah. Dalam simulasi di atas terlihat bahwa subjek 1 yang mendapatkan skor 3 di skala versi A tidak setara dengan subjek 2 yang mendapatkan skor 3 pada skala versi B. Inilah kelemahan teori skor murni klasik, yaitu tinggi rendahnya kemampuan peserta tergantung dari tingkat kesulitan tes. Fenomena ini dinamakan dengan inseparability of person and item parameters, menunjukkan bahwa kemampuan orang dan parameter butir merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini membuat pengukuran menjadi subjektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah teknik analisis atau model pengukuran yang membuat pengukuran menjadi objektif dengan cara memisahkan antara kemampuan orang dan karakteristik tes. Pada teori skor murni klasik, kemampuan orang ditentukan oleh tes, demikian juga kualitas tes ditentukan oleh orang yang mengerjakan. Sebuah tes objektif harus terpisah dari orang-orang yang diukur. Tes yang objektif adalah tes yang mampu berdiri sendiri terpisah dengan objek yang dites sehingga memenuhi standar independensi. Model RAS. Seorang ahli matematika yang bernama George RAS memiliki konsep untuk mengatasi masalah ini. Ia kemudian bertemu dengan Benjamin Wright dari University of Chicago dan mengembangkan bersama model ini. Salah satu hal yang mereka diskusikan adalah bagaimana pengukuran di bidang ilmu sosial memiliki unit pengukuran yang sama halnya dengan unit ukur di dalam ilmu fisika, misalkan meter atau gram, yang memiliki tingkat objektivitas yang tinggi. Mereka kemudian menemukan unit yang dinamakan dengan logit, yang merupakan fungsi dari penerapan fungsi logaritma pada odds ratio. Odds ratio adalah probability untuk menjawab tes dengan benar. Sebuah butir dengan benar dibagi dengan probabilitas untuk menjawab salah dalam butir tersebut, sehingga didapatkan dari rumus 1 dikurangi dengan probability menjawab benar. Dengan menggunakan persamaan didapatkan bahwa probability menjawab benar sama dengan odds dibagi dengan 1 ditambah dengan odds. Odds adalah rasio antara probabilitas orang menjawab benar sebuah butir dengan probabilitas menjawab salah.
Misalnya sebuah butir dijawab dengan benar oleh 40 orang dan dijawab salah oleh 60 orang, maka odds rasio dari butir ini adalah 40 dibagi dengan 60 sama dengan 0,67. Jika soal tersebut dijawab benar oleh separuh peserta, misalkan 50 dibagi 50, maka odds rasionya adalah 1. Berikut ini adalah logit scale atau skala logit. Pada baris di atas dijelaskan 10 sampai 90 adalah contoh-contoh butir yang dijawab benar oleh peserta. Misalkan pesertanya jumlahnya adalah 100. Jika menjawab benar 10, maka yang salah adalah 90. Jumlah benarnya 90, sehingga jumlah jawaban yang salah adalah 10. Jika odds rasio diterapkan di sini, 10 dibagi 90 sama dengan 0,1 dan seterusnya hingga 9. Odds rasio sebesar 1 ketika didapatkan dari separuh orang menjawab benar dan separuh orang menjawab salah. Kemudian setelah odds rasio ditransformasi dengan menggunakan fungsi logaritma natural, maka didapatkan kontinum skor yang bergerak mirip dengan distribusi normal. Terlihat di sini bergerak dari -2 hingga 2. Jika diteruskan sampai ke mendekati 0, maka ini diperkirakan akan mendekati angka -4 hingga +4. Hasil transformasi ini dinamakan dengan skala logit. Skala logit ini nantinya menjadi skala yang menentukan tingkat kesulitan dan kemampuan orang. Sehingga di dalam RAS model, kemampuan orang diwujudkan dalam skala logit dan tingkat kesulitan juga diwujudkan dalam skala logit. Berikut ini adalah contoh representasi dari orang yang menjawab benar atau berhasil mengatasi sebuah soal dan orang yang gagal dalam mengatasinya. Probabilitasnya dari contoh butir yang pertama adalah 0,99, oddsnya adalah 99 dan logitnya adalah 4. Odds didapatkan dari jumlah yang berhasil dibagi dengan jumlah yang gagal. Kita lihat di sini bahwa mendekati 100 logitnya adalah 4,60 dan mendekati 0 logitnya adalah -4,60. Terlihat di sini bahwa jarak antara satu skor dengan skor lainnya bersifat equal interval. Kita mendapatkan bahwa konversi logit membuat data yang awalnya bersifat count, jumlah jawaban yang benar, menjadi data yang memiliki metrik atau data yang bisa diterapkan operasi matematika sehingga berlaku sifat yang bisa dijumlahkan atau sum, sehingga count, cacah, dan sum sesuatu yang berbeda. Gambar ini menunjukkan bahwa ketika masih menjadi logaritma yang awalnya adalah sebuah pembagian, berubah menjadi pengurangan. Jika kemudian ini dilogkan, oleh karena log pembagian itu menjadi pengurangan, maka rumus ini kemudian dijabarkan menjadi eksponensial B dikurangi D. B ini adalah probabilitas menjawab benar, D ini adalah probabilitas menjawab salah. Ini adalah rumus untuk menjalankan model berbasis RAS. Dari rumus itu kemudian diinterpretasikan bahwa proporsi menjawab benar atau P merepresentasikan kemampuan individu. P ini kemudian menjadi B, sedangkan proporsi menjawab salah P-1 kemudian menjadi tingkat kesulitan butir. Sehingga jika kemampuan orang adalah sama dengan tingkat kesulitan butir, maka didapatkan P sebesar 0,5. Artinya individu itu memiliki peluang 50% untuk berhasil. Sisanya 50% gagal dalam menjawab sebuah soal. Jadi intinya adalah seperti ini. Probabilitas menjawab benar bergerak antara 0 hingga 1. Semakin tinggi, semakin besar peserta untuk menjawab benar probabilitasnya.
Titik tengah dari kontinum ini adalah 0,5 yang didapatkan dari ketika tingkat kesulitan sama dengan kemampuan individu. Jika kemampuan individu tinggi, tingkat kesulitannya adalah rendah, maka probabilitas untuk menjawab benar adalah tinggi. Berdasarkan rumus ini didapatkan bahwa informasi sebesar probabilitas sebesar 0,5 atau 50% didapatkan oleh individu yang memiliki kemampuan setara dengan tingkat kesulitan butir. Dari sini sudah terlihat bahwa tingkat kesulitan butir dan kemampuan individu memiliki metrik atau skala yang sama. Pada gambar ini terlihat bahwa seorang peloncat gagal melewati rintangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan butir lebih tinggi dibanding dengan tingkat kemampuan orang, atau probabilitasnya di bawah 0,5. Gambar ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan orang lebih tinggi dibanding dengan tingkat kesulitan butir, sehingga dia mampu mengatasi atau melewati butir tersebut. Ini contoh dari skala yang lain yang dikembangkan oleh Mallinson yang mengukur tentang fatigue. Kita lihat berikut ini adalah level of fatigue dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh individu. Ini adalah tingkat kesulitan atau energi yang dikeluarkan. Kita lihat antara satu dengan yang lain bersifat equal interval. Ini juga menunjukkan bahwa antara orang yang memiliki tingkat fatigue berbeda-beda memiliki juga difficulty yang berbeda-beda. Sehingga orang yang most fatigue di sini yang gampang merasa lelah ketika diminta untuk mandi, dia akan mengalami kesulitan, apalagi disuruh untuk bekerja di kebun atau sepak bola. Namun orang yang terbiasa sepak bola tidak memiliki masalah ketika disuruh bekerja di kebun atau mandi. Ini adalah ilustrasi untuk menunjukkan bahwa kemampuan orang dan tingkat kesulitan butir berada dalam satu skala. Ini contoh hasil analisis dari sebuah software yang menganalisis model ras. Kita lihat di sini kemampuan orang bervariasi mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Ini adalah skala logit yang sudah ditransformasi menjadi skor 0 hingga 100. Di bawahnya adalah tingkat kesulitan. Pada tes ini termuat beberapa butir yang memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi dari yang mudah hingga yang sulit. Dengan distribusi orang, ada orang-orang yang memiliki kemampuan yang rendah, juga ada memiliki kemampuan yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa tes ini mampu mengukur orang itu dengan baik karena distribusi orang dapat diakomodasi oleh distribusi tingkat kesulitan. Ini adalah contoh dari hasil analisis dengan menggunakan software yang lain yang menunjukkan kemampuan orang person di sini bervariasi, berdistribusi, dan juga tes yang dikembangkan oleh peneliti tersebut memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi. Kemampuan orang dan tingkat kesulitan dalam skala atau metrik yang sama. Tingkat kemampuan orang berada di atas, sedangkan tingkat kesulitan butir berada di bawah. Jika kondisi ini terjadi, misalkan ketika kita memiliki galah yang terlalu tinggi, sebagian besar orang akan gagal. Demikian juga ketika kita memiliki galah yang rendah, alat ukur yang memiliki tingkat kesulitan yang rendah, banyak orang yang berhasil. Ketika dalam kondisi seperti ini, kita tidak mampu membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Mereka memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, akan tetapi terlihat sama. Hal ini dikarenakan butir kita tidak mampu mendiskriminasikan orang tersebut secara baik. Tes yang baik adalah tes yang memiliki informasi yang cukup tinggi. Contohnya adalah ini. Pada tes ini, tingkat kesulitan kemudian dibuat bervariasi sehingga ada orang yang sukses menyelesaikan butir yang pertama, ada juga orang yang gagal dan sukses di butir yang selanjutnya,
dan seterusnya dan seterusnya, sehingga yang awalnya ketika orang ini terlihat sama-sama pinter atau sama-sama kurang pinter, kemudian setelah tingkat kesulitannya disesuaikan dengan kemampuan individu, maka ketika orang ini terlihat berbeda. Yang awalnya sama, mereka semua adalah orang yang terlihat sama-sama nggak bisa, akhirnya ketika disesuaikan tingkat kesulitannya, terlihat bahwa orang yang kedua memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ini adalah tujuan untuk membuat butir bervariasi agar informasi dari orang yang kita ukur dapat kita pahami secara teliti. Tes atau skala yang dikembangkan dengan menggunakan basis model RAS diharapkan memiliki butir dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, mulai dari yang mudah hingga yang tinggi. Demikian juga dengan skala psikologi diharapkan memiliki butir dengan konten ukur yang mudah untuk disetujui, hingga butir yang memberikan konten yang sulit untuk disetujui. Misalkan skala depresi, butir yang mudah disetujui adalah saya merasa tidak enak makan, hingga butir yang sulit untuk disetujui, misalkan butir ada keinginan bunuh diri. Tujuannya adalah untuk membuat alat ukur seperti halnya penggaris, karena filosofi pengembangan tes berbasis model ini adalah skala yang dikembangkan oleh Thurston dan Goodman. Namun sebagian besar peneliti tidak mempermasalahkan apabila skala-skala yang dikembangkan oleh peneliti tidak sesuai penggaris, karena terkadang peneliti memusatkan pengukurannya pada subjek dengan karakteristik tertentu. Ini adalah rumus dari pengukuran berbasis model RAS. Jika tingkat kesulitan dibuat konstan, misalnya 0, dalam skala logit, dan kemampuan individu dibuat bervariasi mulai dari -4 hingga 4 dimasukkan di dalam persamaan ini, maka didapatkan grafik seperti ini. Arti grafik ini adalah orang yang memiliki kemampuan rendah memiliki probabilitas yang rendah untuk menjawab benar. Semakin ke kanan, orang memiliki kemampuan yang tinggi memiliki probabilitas yang besar untuk menjawab soal dengan benar. Gambar seperti ini dapat dikatakan gambar yang ideal. Model pengukuran yang ideal harusnya seperti ini. Ini dinamakan dengan model RAS. Di dalam analisis berbasis RAS, baik buruknya performansi sebuah butir dilihat dari kesesuaiannya dengan grafik yang mengikuti model RAS. Butir-butir yang tidak sesuai dengan grafik model RAS adalah butir yang tidak sesuai dengan pola model RAS. Butir-butir ini adalah butir-butir yang menjadi kandidat untuk dihapus di dalam tes versi akhir. Contohnya pada gambar ini, butir nomor yang berwarna merah ini adalah butir yang fit karena memenuhi model RAS, sedangkan butir yang berwarna hijau ini adalah butir yang tidak sesuai dengan model RAS karena orang-orang yang memiliki kemampuan rendah justru memiliki probabilitas menjawab benar di soal nomor hijau. Justru yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi gagal dalam menjawab ini, sehingga butir ini adalah butir yang memiliki performansi yang jelek. Kemudian butir yang berwarna biru itu juga demikian, tidak ada diskriminasi sama sekali untuk orang yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Di sini tingkat kesulitan tinggi dan tingkat kesulitan rendah sama-sama di bawah 25%, sehingga dapat dikatakan butir ini kurang fit. Baiklah, kita akhiri dulu untuk video ini. Kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya, RAS di bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.